warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Hasanah. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG LPTK Universitas Siliwangi, Pendidikan Bahasa Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya adalah 222 186 904 23105. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi membaca puisi dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, kemudian teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi, dan metode saintifik. Mari kita lihat proses pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ardi sama Septia, Ibu. Siapa? Ardi sama Septia. Oh, Ardi dan Septia. Kalau Ardi kenapa? Ardi apa? Septia? Kalau Septia sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit lekas sehat ya. Dan yang alfa nanti jangan lupa dicari kabarnya. Kenapa kok bisa alfa? Begitu ya. Nah, baiklah selanjutnya coba Ibu ingin kalian mengecek dulu kebersihannya, kerapiannya juga. Wow, ini bagusnya apa? Coba di kolong mejanya masih ada sampah tidak? Tidak ada? Tidak ada. Berarti bersih ya? Coba bajunya sudah rapi atau belum? Sudah. Kenapa pakai jaket? Disimpan dulu jaketnya ya. Kalau begitu kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini ya? Sudah. Untuk memulai pembelajaran hari ini seperti biasa kita mulai dengan membaca doa. Ya, silahkan ketua kelasnya dipimpin dulu doa. Mulai. Doa selesai, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian seperti biasa akan menyanyikan lagu nasional ya. Coba silahkan Ibu minta tolong ke Rahmi untuk memimpin teman-temannya ya. Silahkan Rahmi. Lagu nasional yang akan kalian nyanyikan mau lagu apa nih hari ini? Ya boleh, satu nusa satu bangsa ya. Ya boleh, silahkan ikuti arahan dari Rahmi. Boleh berdiri semuanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Rahmi, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan pada rumus harian seperti biasa. Surat yang akan kita bacakan hari ini ada dua surat ya. Surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Hafal semuanya? Wah, biar kita hafal ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bacaan Al-Qur'an kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita laksanakan apersepsi seperti biasa. Ada yang masih ingat atau yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Puisi. Boleh acungkan tangan. Apa itu puisi? Boleh, silakan Mei. Yang lantang suaranya Mei. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Sebagai sebuah karya sastra, puisi digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya dalam bentuk kata-kata yang indah. Iya, berarti puisi itu pikiran atau gagasan seseorang yang dikeluarkan sehingga membentuk kata-kata yang indah. Boleh. Ada yang masih ingat tidak unsur fisik dan unsur batin puisi? Ada yang masih ingat? Unsur batin itu apa saja? Unsur fisik itu apa saja? Ibu berikan kata kunci. Ada tipografi. Masih ingat? Ada apa lagi selain tipografi? Diksi. Iya, ada diksi atau pilihan kata. Ada apa lagi? Iya, boleh. Ada majas juga. Nanti ada juga berhubungan dengan terima. Ya, nah itu adalah unsur fisik puisi. Lalu ada unsur batin puisi yang berhubungannya dengan tema, rasa, nada, dan amanah. Hari ini kalian akan membaca puisi. Siap tidak? Siap ya. Membaca puisinya, tapi bukan hanya sekadar membaca ya. Membacanya dengan memperhatikan intonasi, dengan memperhatikan vokalnya seperti apa, lalu ekspresinya seperti apa, dan juga nadanya seperti apa. Harus disesuaikan dengan puisi yang kalian bacakan. Misal kalau puisinya sedih, berarti nadanya bagaimana? Sedih ya. Jangan puisinya sedih tapi kalian bahagia. Misal Anissa sedang bersedih ya. Ada suatu larik misalnya aku sedang bersedih. Kan tidak mungkin aku sedang bersedih. Kan tidak mungkin seperti itu ya. Tidak mungkin sambil tertawa. Paham ya? Bacaan puisi ini nanti kalian harus bisa melakukan teknik ATM. ATM itu apa? Apa? Untuk mengambil uang. Nah, hampir sama dengan itu, tapi kalau ini bukan mengambil uang ya, tapi mengambil teknik yang dia gunakan ketika membaca puisi. Begitu ya. ATM yang pertama A itu amati, yang kedua T-nya tiru, yang ketiga M-nya modifikasi. Berarti amati dulu pembacaan puisinya seperti apa, kemudian kalian tiru, tapi jangan hanya meniru, langsung kalian modifikasi menjadi lebih bagus lagi. Siap? Siap. Jadi nanti akan ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, untuk sikapnya nanti seperti biasa Ibu akan keliling bagaimana melihat kalian nanti bekerja kelompok ya. Dan penilaian kelompok pun nanti akan langsung Ibu nilai. Misalnya apakah kalian bekerja sama, apakah kalian aktif dalam berkelompok, apakah kreatif, dan lain sebagainya. Itu untuk penilaian sikap dan penilaian kelompok. Lalu selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya ya, mengenai menganalisis isi puisi dan lain sebagainya. Dan hari ini yang akan Ibu nilai juga adalah penilaian keterampilan, yaitu bagaimana cara kalian membaca puisi dengan memperhatikan apa? Vokal, ekspresi, dan intonasi. Paham ya? Tahu. Ini media yang akan kita gunakan hari ini. Media dalam membagi puisi yang akan kalian bacakan nanti. Jadi di sini ada 7, tapi nanti hanya akan kita gunakan 6. Salah satu nanti perwakilan kelompok akan mengambil satu dari ke-6 media ini. Lalu di dalamnya itu ada nomor atau ada angka yang nantinya akan menentukan kira-kira puisi yang mana yang akan kalian bacakan, begitu ya. Jadi ada angka 1 sampai dengan angka 6. Misalnya puisinya itu kalian mendapatkan, misalnya Mega mendapatkan angka 1. Nah, berarti nanti puisinya itu yang mana, begitu ya. Paham? Kalau begitu kita cari alternatif yang
Kalian ada ponsel? Boleh dikeluarkan ponselnya. Coba lihat YouTube. Ya. Sesudah siang panas yang meletihkan, sehabis tembakan-tembakan yang tak bisa kita balas, dan kita kembali ke kampus ini berlindung, bersandar dan berbaring. Ada yang merenung. Di lantai, bungkus nasi bertebaran dari para dermawan tidak dikenal. Kulit duku dan pecahan kulit rambutan lewatlah di samping kontingen Bandung. Ada yang berjaket Bogor. Mereka dari mana-mana. Semuanya kumat. Semuanya tak bicara. Kita kembali ke kampus. Tapi kita tidak akan terpatahkan oleh 1000 senjata dan 1000 tiran. Tak sempat lagi kita pikirkan keperluan-keperluan kecil seharian. Studi, kamar, tumpangan, dan percintaan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi sebentar malam. Kita mesti siap saban waktu, siap saban jam. Bagus, selain bagus apa lagi? Sangat mendalami. Wow, apa lagi? Luar biasa ya. Coba vokalnya bagaimana vokalnya? Jelas, vokalnya jelas. Kalau ekspresinya bagaimana? Bagus juga, mendalami ya. Lalu intonasinya? Jelas, terdengar ya? Ya. Kalian bisa membaca puisi seperti itu? Bisa, bagus, mantap. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin memperkenalkan sebuah bacaan puisi juga, tapi puisinya didemonstrasikan dengan cara dimusikalisasikan. Begitu ya? Namanya itu adalah musikalisasi puisi.
lihat atau yang kalian saksikan itu adalah musikalisasi puisi. Jadi dari sebuah puisi itu bisa diubah menjadi bentuk lagu, begitu ya? Liriknya lirik lagu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian nantinya akan mampu membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, intonasi, dan tekanan, ya. Dan hari ini kalian akan menggunakan teknik apa tadi? Masih ingat? Iya, teknik ATM. A-nya apa? Amati. T-nya? Tiru. M-nya? Modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Begitu ya. Dari video pembacaan puisi yang sudah kalian saksikan barusan di YouTube. Paham ya? Paham. Nah, sekarang coba kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan vokal. Vokal itu apa vokal? Ya, suara. Bagaimana cara kalian menyuarakan apa yang akan kalian nanti bacakan, begitu ya? Coba, ada yang tahu huruf vokal ada apa saja? Ya, A, I, U, E, O. Huruf vokal A, I, U, E, O. Tapi kamu ucapkan dengan mulut yang terbuka, begitu bagaimana? A, Ya. I, U, E, O. Iya, boleh tepuk tangan untuk Rika dan Amal ya. Aku mencintaimu, misal ada puisi seperti itu, berarti katanya jangan aku mencintaimu. Nah, jadi jangan mulutnya kok tidak terbuka, begitu jadinya tidak terdengar. Jadi aku mencintaimu, begitu ya. Misalnya Bu, nanti tidak komu, bahasa kalian sekarang ya. Jadi misalnya Bu, nanti wajahnya jadi jelek atau bagaimana. Nah, kalian tidak perlu memikirkan hal itu. Judulnya Merindukan Pesan Ibu. Nah, antologi puisi yang akan kita gunakan hari ini juga tetap sama ya. Yang pernah sebelumnya Ibu perkenalkan, ini ya, perayaan kecil yang kita sepakati sebagai perpisahan karya Nugraha Sinaga. Jadi nanti ketika kalian membacakan puisi di depan seperti ini awalannya. Merindukan Pesan Ibu, karya Nugraha Sinaga. Tiba-tiba segala hal terasa menyebalkan, Mak. Kecuali matamu. Jangan kunci pintu. Aku ingin pulang dan kembali ke sana. Sisakan untukku ruang untuk tidur dan mengenakan mimpi di dalamnya. Ma, di kota ini tak ada dapur yang menyajikan kepastian. Menu-menu yang diberikan hanya berisi angan yang menggoda dengan harapan yang seolah nyata, namun pada akhirnya hanya membuat rasa lapar yang lebih besar. Tak ada senyum yang mampu menyentuh pucuk-pucuk kesedihan, Mak. Di kota ini, kebahagiaan dijual. Dan aku tak pernah memiliki cukup uang untuk membelinya. Terima kasih. Itu ya, tidak sebagus yang tadi di video, tapi Ibu harap kalian bisa meng-ATM itu juga ya. Misalnya ketika kalian bersedih merindukan ibu, berarti ekspresinya bagaimana? Ketika kalian ingin bertemu dengan seseorang, berarti ekspresinya bagaimana? Coba, ibu ingin melihat sekarang ekspresi nih. Coba samakan semuanya. Ekspresi ketika kalian bahagia. Misal kalian mendapatkan uang 100 juta nih per orang. Amin ya, amin saja. Nah, begitu ekspresinya bagus. Coba, ekspresi sedih, bagaimana sedih? Yang bagaimana? Misal pacar kalian diambil oleh sahabat dekat. Bagaimana ekspresinya? Oh, panas ya, malah marah kalau itu yang bukan lagi sedih ya. Nah, kalau sedih berarti tidak ada senyuman di bibir kalian. Kalau misalnya marah, bagaimana marah? Biasanya ada pelukan di kening ya. Coba lakukan itu
ya, ada bermacam-macam ekspresi di dunia ini atau yang sering kalian perlihatkan kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Paham ya? Aduh yang sabar ya semua. Seperti itu ya. Kan tidak mungkin, aduh ibu yang sabar ya. Sabar ibu banyak, tidak mungkin seperti itu. Nanti bangkunya seperti biasa ya, kalian bentuk menjadi sebuah lingkaran kecil. Yang pertama, kelompok 1 ada Adit, Salwa, Raffi, Windy, Zaskia. Ya. Kelompok 1 Adit, Salwa, Raffi, Windy, dan Zaskia. Yang kedua ada Mailani, Dika, siapa nih? Aulia, Agung, dan Mega. Ya. Mailani, Dika, Aulia, Agung, Mega. Lalu kelompok 3 ada di depan kelas ya, dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Lalu karena baitnya itu ada banyak, silakan kalian bagi menjadi sebanyak kelompok kalian. Paham ya? Silakan. Jangan lupa juga kalian pahami isinya. Kalau pernah kesedihan bagaimana, kalau pernah kebahagiaan bagaimana ya. Bagaimana? Sedih itu emang bisa dilakukan di beda cara. Gitu. Jadi Bagaimana nih contohnya? kan misalnya sampai sebagaimana. Iya boleh. Misalnya ini ada berapa bait, banyak ya. Jadi misalnya kalian bagi menjadi 5 berarti ya. Jangan lupa nanti kalian baca dulu ininya satu orang ya. Misalnya pagi terbit dengan bahasa karya Nugraha Sinaga. Boleh Adit? Bisa, belum mencoba. Ya, pagi terbit dengan bahasa. Bagaimana? Pagi terbit dengan basah. Tak ada terang matahari, terlambat bangun hari ini. Ya, boleh ya. Hanya saja kurang ekspresinya. Kalau dari intonasi kayaknya Adit sudah bisa ya. Hanya saja ekspresinya Adit. Ya, ada berapa baris ini lariknya? 5, berarti bisa dibagi ya. Nah, jangan lupa nanti siapa yang mau membacakan judulnya dulu. Misal catatan karya Nugraha Sinaga. Baru aja langsung ke lariknya ya. Coba. Catatan karya Nugraha Sinaga. Nanti boleh ditambahkan di sini ya, takut nggak lupa karya Nugraha. Terus? Aku ingin menjadi catatan dalam catatan proses. Nanti kalian boleh saling mengomentari ya. Misalnya Mega sedang membacakan, Meg kurang ini nih, kurangnya aku tuh kurang terdengar dan lain sebagainya. Ya? Sudah dibagi-bagi kan? Silakan berlatih. Sampai mana? Ya Allah. Mau yang ini. Bisa. Harus ini atuh. Yang mana yang mana? Ini deh. Oh, jadi cara memilihnya begitu. Musyawarah bu ini namanya. Jara baca semua. Masih ya coba. Apa nih? Ada saat dimana aku ingin pulang. Coba. Dengan ekspresi yang menurut Rasya bagus itu bagaimana? Ini kan apa ceritanya menghadapi kehilangan ya. Nah, kalau kehilangan kalian perasaannya bagaimana? Sedih ya? Coba. Ada saat dimana aku ingin pulang. Iya, boleh ya. Boleh tepuk tangan.
Nugraha Sinaga. Boleh ditulis di sini ya, Nugraha Sinaga. Nah, lalu siapa nih yang bayi pertama? Nurul. Sayang tapi iya. Nugraha Sinaga. Nah, menurut kalian puisi Merindukan Pesan Ibu ini tentang apa? Tentang seorang anak ya? Rantau. Tentang seorang anak rantau yang merindukan kampung halaman ya, ceritanya begitu. Jadi berarti cara kalian membacakan puisinya harus bagaimana? Ekspresinya? Ya ada sedihnya, ya ada ekspresi mengingat sesuatu itu bagaimana, begitu ya? Boleh nanti diekspresikan sesuai dengan yang menurut kalian, oh Bu ini puisinya tentang kesedihan, berarti kalian harus sedih. Kalau tentang Bu ini tentang kebahagiaan, berarti kalian harus bahagia. Paham ya? Kalau marah boleh marah, misalnya ada bagian marah tidak di sini? Ada loh di sini yang tadi apa ya? Nah, Ma, di kota ini tidak ada dapur yang menyajikan kepastian. Misalnya kamu marah, Ma, di kota ini tidak ada dapur yang menyajikan kepastian. Gitu ya? Boleh kalian ekspresikan saja sesuai dengan yang kalian pahami. Oh, ini ada marahnya loh, ini ada sedihnya dan lain sebagainya. Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Lanjut. Ini judulnya Ketulusan. Jangan lupa nanti satu orang Ketulusan. Karya Nugraha Sinaga. Ya? Boleh. Nah, berarti apa nih? Sudah dibagi-bagi kan? Sudah. Itu yang hangatnya gimana ya? Ketulusan itu hangat. Boleh. Ketulusan itu hangat. Ya, boleh. Coba, Ibu ingin bertanya dulu. Ini kan tentang ketulusan. Berarti kira-kira isi puisinya tentang apa? Tentang? Ya, tentang kesetiaan seseorang berarti ya. Nah, berarti kalian membacakannya dengan ekspresi bagaimana? Bahagia, sedih, kecewa, marah? Iya, lebih ke terharu. Oh iya, lebih ke terharu. Berarti terharunya terharu bahagia ya, karena ternyata ada orang yang tulus kepada kalian. Begitu ceritanya. Nah, kalau pertanyaan kan ini bingung. Selain bingung ada apa lagi tadi menurut kalian? Ada emosi yang Oh, ada emosinya. Ya, boleh. Berarti nanti diekspresikan kira-kira emosinya harus seperti apa. Kalau misalnya marah, berarti boleh ada marahnya nanti kalian. Tidak perlu malu-malu kan ketika disebut. Boleh, silakan dilanjutkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita semua perwakilan dari kelompok 2 mau membacakan puisi. Catatan karya Nugraha Sinaga. Aku ingin menjadi catatan dalam catatan-catatanmu yang kau catat. Menjadi suatu yang memiliki cukup alasan untuk kau ingat, bahkan ketika kau tidak mengingatnya. Setelah kau menjadikan latar, aku adalah hati yang membuatmu tidak pernah terlupakan. Bila kau berupa catatan, biarkan aku membacamu kembali dan lebih dari sekali. Bila cinta adalah catatan, aku ingin hanya namaku dan namamu yang tertulis di sana. Ya, boleh tepuk tangan. Apa? Oh, ekspresinya kurang keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan puisi. Pertanyaan, karya Nugraha Sinaga. Aku tidak tahu artinya aku banyak. Sebab itu, ku petik beberapa bintang dan ku tanam sekali lagi dalam ini. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Sebab itu, aku mengumpulkan kata-kata yang sempat keluar dari mulutmu. Aku tidak tahu apa artinya bagimu. Sebab ada harapan yang kusisakan saat cinta berusaha ke dalam. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu.
Seperti juga aku tidak mengerti mengapa langit memiliki warna abu, tetapi langit memiliki warna lebih hangat. Aku tidak tahu apa artinya aku bagimu. Mungkin nanti atau tidak sama sekali. Ya, boleh tepuk tangan. Dari kelompok 5 akan membacakan puisi yang berjudul Ketulusan, karya Nugraha Cipta. Ketulusan itu lembut, lebih lembut melebihi apapun yang kau sentuh dan menyentuh tubuh. Ketulusan itu hangat, selimut yang menjaga dari perasaan cemas dan kehilangan. Ketulusan itu merdu, lagu yang selalu mampu memberi damai dan mengantarmu ke dalam tidur tanpa air mata. Ketulusan itu cantik, kosmetik yang tidak dijual di toko atau dipasarkan dalam iklan-iklan murah. Ada tugas individu juga yang harus kalian kerjakan, yaitu sama membuat membacakan puisi dari buku antologi puisi yang sama, yaitu karya Nugraha Sinaga. Nanti kalian bisa memilih satu dari banyaknya puisi tersebut, lalu divideokan, ya boleh di rumah, boleh di sekolah, misalnya lagi di tempat liburan dan lain sebagainya. Nanti unggah ke YouTube. Nanti seperti tugas waktu observasi juga, kalian unggah copy ya link YouTube-nya, kirimkan ke ibu. Nanti ibu nilai dan nanti ibu lihat bagaimana cara kalian membacakan puisi. Apakah sudah memperhatikan vokal, intonasi, dan ekspresinya? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh acungkan tangan. Boleh, Rahmi. Jadi bagaimana, Rahmi? Jadi kalau baca puisi itu dari vokalnya, Intonasi? Iya, artikulasi boleh. artikulasi sama ekspresinya harus kena, jadi harus dapat banget. Ya. Jangan datar gitu. Iya, jangan datar, jadi harus berekspresi begitu ya. Apakah kalian sekarang jadi bisa membaca puisi? Bisa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Dan semoga pembelajaran hari ini juga berdampak positif bagi kalian dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Paham ya? Paham. Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini seperti biasa harus kita akhiri dengan membaca doa. Begitu ya? Tapi sebelum membaca doa, Ibu ingin mengingatkan nanti ketika pembelajaran selanjutnya kalian akan menulis puisi. Begitu ya? Jadi boleh silakan ketua kelasnya dipimpin doa penutup. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai.